Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jemaah Palanta Dakwah Riau yang ke-62 dan 63 Tembilahan dan Pranab. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di Rumah Makan Nilam Sari sore. Perjalanan dari Pekanbaru. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita arahkan. Pertama, insya Allah dari sini kita nanti akan melanjutkan makan siang di Ukui. Itu informasinya di Rumah Makan Bare Solo. Jadi di sini kita minum, istirahat sejenak. Kemudian dari Rumah Makan Ukui kita mungkin akan langsung menuju Tembilahan. Mungkin kita akan lebih awal, lebih cepat sampai di Tembilahan. Karena semula kita akan berhenti di Rengat. Tapi karena mungkin kita sudah makan siang, ya berarti Rengat mungkin akan kita lewati saja. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga di Tembilahan nanti sampai di sana kita istirahat. Mungkin mencari tempat tausiah juga. Kemudian pada malam harinya ceramah pengajian di DPC SAS Tembilahan. Malam istirahat seperti biasa. Nanti insya Allah kamar akan diatur oleh Pak Haji Fauzi dan berkoordinasi dengan Pak Haji Ridwan di Tembilahan. Pagi besok ba'da sholat subuh kita mungkin akan bersiap-siap langsung menuju Pranab, biar kita tidak buru-buru. Jadi besok di perjalanan kita agak santai menuju Pranab. Sampai di Pranab kita istirahat sebentar, mungkin makan siang. Kemudian dari Pranab kita akan menuju ke tempat tablik akbar. Tablik akbar itu lebih kurang 1 jam dari tempat Pranab. Ya, ini berada di antara beberapa Exodus Sumatera Utara, artinya di daerah agak di pedalaman sedikit itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah tabligh akbar besok sore sekitar jam 3 atau setengah 4 baru kita kembali pulang ke Pekanbaru. Mungkin besok di sini juga kita lagi akan beristirahat. Jadi itu. Jadi tadi sudah tausiah pertama di Masjid Gunung Merah SAS Pekanbaru. Sekarang kita dengarkan tausiah dari Ustadz Ilyas untuk penyegaran barang 5 sampai 6 menit menjelang kita bersiap-siap menuju Tembilahan. Kepada Ustadz Ilyas kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatan wa salaman ala nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Palanta Dakwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Palanta Dakwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita akan pentingnya sebuah niat di dalam kita melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah pekerjaan. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, apakah itu pekerjaannya? Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita rasakan? 4 hal Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita rasakan ketika kita melakukan aktivitas apapun, asalkan aktivitas yang kita lakukan itu tidak keluar dari koridor agama kita, ya, perintah yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan karena Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama apa? Ketenangan jiwa. Ya, kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, hati kau lapang, Pak. Ya, tidak barek pekerjaan itu walaupun secara zahir pekerjaan itu berat. Ya, tetapi kalau kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan.
Ya, cobalah kita perhatikan. Kalau kita misalkan bekerja, ya kan, untuk mendapatkan pujian orang lain, atau kita bekerja ingin dipuji oleh orang lain, atau kita bekerja, kenapa dia tidak bekerja, saya bekerja, itu akan berat pekerjaan itu kita akan lakukan. Ya, karena kita mengharapkan pujian atau sanjungan orang lain. Tetapi kalau kita bekerja, ya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu akan mudah kita lalui. Itu yang pertama. Ya, ketenangan jiwa, ketenangan batin ketika kita melakukan ya suatu pekerjaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan ya dalam perjalanan kita, berbagai macam perjalanan dakwah kita, ya mungkin secara zahir ini berat, mengeluarkan uang, meninggalkan keluarga atau membawa keluarga, ya dan sebagainya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencari materi di sini, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan ini insyaallah akan dimudahkan oleh Allah dan kita akan merasakan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah besarnya daripada kita melakukan aktivitas karena Allah, melakukan pekerjaan karena Allah, melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala adalah sawabun azimun, yaitu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat pujian, ya sampai segitulah pujian itu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji setiap ibadah pasti ada ganjarannya, setiap ibadah pasti ada balasannya, setiap pekerjaan pasti ada balasannya. Oleh karena itu, mari kita ya selalu mentajdid niat, memperbaiki niat kita, memperbaharui niat kita, karena dengan niat itulah segala sesuatu pekerjaan itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah supaya niat kita ini dijaga oleh Allah. Ya, baik ketika kita berangkat dari kota Pekanbaru tadi, ya sampai nanti kita balik lagi ke Pekanbaru, ya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sawabun azim minallah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang kita lakukan karena Allah, pekerjaan yang kita lakukan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ya di dalam kita melakukan berbagai macam ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ya memberikan motivasi kepada kita semua, dan yakinlah ya di balik keletihan ya, kecapean yang kita rasakan di dalam perjalanan dakwah ini, insyaallah ada ya janji Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.